Halo semua, apa kabar? Ya, jumpa lagi dan saya Erwin Spandi dari channel YouTube Pinar Stocks Indonesia. Trading hari ini gimana nih? Mengawali awal minggu tadi sempat boring banget, ngantuk banget ya. Walaupun saya tidak dari pagi pantau, tapi saya sempat lihat sekilas ya. Jam 9-an gitu saya sempat lihat sekilas, marketnya sempat bergerak liar, saya langsung dibanting dulu ya. Dan menjelang jam 10-an lumayan ya mulai rebound. Tapi waktu mulai rebound, habis itu dia stagnan ya, begitu jam 10-an lah sampai sesi satu berakhir sesi satu itu market bergerak datar, hampir nggak ada pergerakan apa-apa. Begitu mulai memasuki sesi kedua, saya lihat candlenya, oh kayaknya bakal rebound nih. Di grup saya sudah rekomendasi juga kan, wah kayaknya kita boleh buy on weakness, dan bam, nggak pakai lama ya, cepet banget. Dimulai dari BMRI, saya rekomendasi untuk buy on weakness, terus apa lagi? eh Tadi apa tuh yang saya rekomendasi? Buy on weakness. Harum, ya Harum. Ya, buy on weakness. Jadi ada beberapa emiten yang saya buy on weakness, kita rekomendasi dan berangsur-angsur membaik. Dan penutupan IHSG, walaupun candlenya ngegantung, tapi dia sebenarnya posisi, waktu candlenya merah, tapi dia secara ini harusnya dia dia lebih tinggi dari high kemarin, itu good newsnya. Jadi saya cukup optimis IHSG besok akan lanjut. Dan ada 5 hal yang kita perlu cermati di awal minggu ini ya. Nanti sepanjang minggu ke depan ada 5 hal yang perlu kita cermati. Pertama yaitu data non-farm payroll ya. Di hari Jumat ya, data Mei ya, di bulan Mei akan dirilis nih ya, non-farm payroll sini ya. Terus kemudian apakah The Fed ya, The Fed akan ngomong lagi ya, The Fed akan mulai ngomong untuk policy economy outlook ya di minggu depan. Terus kemudian hari Jumat juga akan keluar data consumer spending ya. Jadi apa yang akan terlihat ya. Jadi kayak inflasi efeknya bagaimana, apakah daya beli masyarakat masih ada apa enggak, ini akan keluar datanya juga. Terus China PMI ya. China, data China, jadi rilis tentang manufacturing sama non manufacturing, nanti kita akan lihat. Nah, ini kira-kira ekonomi China bagaimana ya, ada perlambatan kah atau tanda-tanda perlambatan dan sebagainya ya. Jadi ini akan dirilis nih, tapi prediksi sih agak melamban ya, agak melemah ya. Jadi ini yang membuat dunia masih masih wait and see, apalagi ada kebijakan dari China mengenai zero covid itu yang pokoknya begitu ada eh, penularan langsung lockdown, ada penularan langsung lockdown. Ini otomatis membuat ekonominya jadi amburadul sih sebenarnya. Terus kemudian yang terakhir adalah Eurozone inflation. Jadi di mana eh, inflasi di Eropa bagaimana ya, di zona Eropa. Terus datanya kelihatannya masih sekitar 7,7% di bulan Mei, naik dari pada bulan April 7,4. Jadi berarti bulan Mei 7,7. Jadi ini yang kita bisa cermati nih ya, ke depannya bagaimana. Oke, itu yang kalau lihat kondisi kayak gitu sih ya, IHSG sih pantau-pantau juga, ngeri-ngeri sedap. Tapi Indonesia sudah bergerak secara anomali nih kayaknya. Karena apa? Karena ada optimisme dari para pelaku pasar ya. Jadi aksi beli kemarin di hari Jumat cukup besar ya, 1,38 bio. Dan minggu ini ya, mengawali minggu ini asing coba net sell 9,6 bio. Dikit, tipis banget. Tapi transaksinya lumayan. Transaksi hari ini cukup besar, yaitu 14,36 triliun. Volumenya besar, ya ini candlenya kelihatan ya, ini oke banget nih ya. Mantul persis dari skyline, ini oke banget. Jadi kalau saya lihat posisi kayak begini, saya cukup optimis bahwa IHSG di minggu ini berpeluang menguat ya. Nah ini candlenya bagus banget. Walaupun startnya agak loyo ya, tapi harapan saya dia masih bisa naik lagi.
Walaupun bisa ada potensi dia melemah sedikit, nanti untuk kemudian dia rebound lagi. Kemarin kita udah ulas ya, Bapak Ibu mungkin yang belum nonton, silakan nonton lagi video kemarin yang kita ulas bagaimana. Saya beri judul IHSG berpeluang rally setelah mengawali bulan Mei dia terjun bebas dulu. Mungkin sentimen sell on Mei tadi, orang pelaku pasar pada takut, tapi ternyata mereka merasa ketakutan mereka tidak beralasan dan tiba-tiba bisa rebound lagi. Dan kemudian di mengawali bulan Juni nanti ya, moga-moga semuanya akan baik ya. Nanti kita akan cermati di bulan Agustus, biasanya bulan Juni agak baik, bulan Juli baik, nanti bulan Agustus agak swing lagi. Nanti bulan Oktober dia mulai naik lagi. Ya, itu season ya, itu seasonal. Jadi tergantung pergerakannya juga sih, nanti kita lihat ya ke depannya bagaimana. Tapi seringkali terjadi seperti itu based on data statistik sih. Oke, sebelum masuk rekomendasi, kita mulai bahas dari sektoralnya dulu ya. Kita coba lihat apakah besok IHSG berpeluang menguatnya cukup valid apa enggak nih. Wow, sektor basic yang kita udah selalu bilang silakan dipantau, silakan dijaga ini sektor. Dan BAM hari ini naik lagi ya. Terus habis sektor basic ada consumer cyclicals yang kena resisten Skyline. Berbeda dengan IHSG. IHSG hari ini tertopang oleh garis Skyline ya. Sedangkan IDX cyclicals ini, consumer cyclicals ini malah kena Skyline koreksi ya. Ini dia kena resisten. Terus kemudian energi. Wah, energi mencoba untuk ngedrive naik lagi. Saya lihat dalam beberapa waktu ke depan masih bisa berpeluang naik. Saya lihat koreksinya batubara sudah cukup ya. Mungkin sudah bisa rebound lagi nih. Terus habis sektor finance, wow, sektor finance ada jadi jawarannya nih, yang menopang pergerakan indeks, yang membuat di indeks rebound, saya lihat dari sektor finance ini. Menjelang penutupan dia rebound ya. Terus habis itu sektor healthcare, sebenarnya sektor healthcare ada beberapa yang menarik untuk dicermati ya, ada kayak BMHS ya, tapi volatility-nya cukup tinggi. Nah, itu saham lapis ketiga sih. Nah, ini tapi karena dia market cap-nya kecil, dia tidak mengganggu jalannya ini. Nah, kalau saya lihat, ini juga udah kena support sih, sektor healthcare ini. Harusnya kemungkinan bisa rebound. Jadi yang penyuka sektor ini, silakan pantau-pantau ya. Terus habis itu industri, sektor industri juga berpeluang untuk naik lagi ya, berpeluang untuk naik lagi, lanjut. Jadi cukup oke, cukup relatif aman karena dia dalam tren naik yang sangat-sangat kuat. Terus infrastruktur rebound juga bagus ya hari ini. Ya, as predicted lah. Terus kemudian ada consumer non-cyclicals. Wow, cakep ya. Naik dan koreksi pullback, hampir kena selendang dan dia udah rebound lagi. Ini menarik untuk cermati nih, consumer non-cyclicals. Nah, ada dua emiten yang juga kita rekomendasikan masuk dari sektor ini ya. Terus habis itu sektor properti, slow but sure pelan-pelan mulai naik. Apakah ini waktunya kita untuk mulai melirik sektor properti ya? Beberapa kita lihat cukup menarik, tapi saya lebih suka kalau ada sinyal yang lain, saya lebih suka masuk yang lain sih. Tapi kalau Bapak Ibu mau entry di sini ya silakan saja, seperti Wika, Waskita, Adi, BTPP. Nah, udah oke belum? Ya saya lihat sih udah cukup aman, sudah relatif aman. Jadi silakan bagi Bapak Ibu yang mau entry, boleh ya. Ditambah dengan beberapa emiten lain seperti Citra, Pakuwon, BSDE, SMRA. Nah itu silakan ya. Dicoba dicek chartnya. Saya sih nggak bahas itu sekarang. Kita bahas yang lain ya untuk rekomendasinya. Terus habis itu sektor tekno, slow but sure, mulai rebound lagi ya. Nunggu-nunggu ini. Semoga segera naik lagi. Terus habis itu sektor transportasi, wow ya. IHSG keren banget nih sektoralnya nih. Tapi nggak kelihatan ya sektor transportasi yang mana nih yang bawa IHSG seperti ini nih. Ya, coba silakan Bapak Ibu cek lagi chartnya. Masing-masing emiten dari sektor transportasi. Oke, dan itu secara sektoral. Kalau kita lihat sektoral, nggak kaget ya kalau besok IHSG bisa lanjut rebound lagi. Karena yang lain pada keren-keren semua, rebound atau kalau nggak rally. Apalagi sektor finance nih, kita lihat dia baru rebound. Jadi harusnya energinya cukup besar untuk menopang IHSG, untuk bawa IHSG naik lebih lagi. Ya, itu
market review kita. Dan sebelum saya masuk ke rekomendasi untuk trading esok hari tanggal 31 Mei 2022, saya ajak Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dan nyalakan tombol loncengnya. Jadi ketika kami upload video-video YouTube, Bapak Ibu bisa dapat notifikasinya. Dan tentu saja tidak lupa untuk berikan jempol jika Bapak Ibu mendapat manfaat, dapat cuan, especially dari channel YouTube ini. Dan satu lagi, dukung kami ya jika Bapak Ibu berminat untuk buka rekening trading saham di Henan Putira, silakan klik link di bawah ini. Di kolom deskripsi ada link dengan kode sales EN. Oke? Ya, itu market review tadi, dan sekarang kita masuk segmen berikutnya yaitu rekomendasi. Sama apa aja bisa kita rekomendasi untuk Bapak Ibu perdagangan tanggal 31 Mei 2022. Pertama, Cepin. Nah, ini dari sektor consumer non-cyclicals ya. Oke, menarik nih. Dia mulai kelihatan ada potensi untuk rebound setelah dia tertahan level support. Ya, ini menarik untuk dicermati nih. Habis Cepin ini menarik. Kenapa? Karena ketika dia turun, asing masuk dengan masif. Nah, ini silakan dikumpulin lah. Ini silakan kumpulin ya. Habis Cepin, tidak lupa ada Java. Nah, yang Java sedikit lebih spekulatif karena asingnya nggak terlalu banyak, tapi pergerakan chartnya mirip-mirip sama Cepin. Jadi kemungkinan besar ini juga bakal berpotensi naik sih ya. Habis itu ini udah dua dari consumer non cyclicals, terus sisanya yang lain ada dari sektor basic dan ya sektor basic ya yang saya jagokan ini. Pertama adalah Teens. Wow banget ya, rebound dari support ya, tertahan di skyline, potensi untuk lanjut cukup besar, ditopang dengan asing yang masif, dengan masuk dengan masif ya. Terus kemudian habis Teens ada Antam. Antam juga sama ya, ini asing juga kumpulin terus rupanya. Dan rebound dari selendang dan dari skyline. Menarik nih. Habis Antam tentu saja tidak lupa ada Inco. Silakan cermati pergerakan ini ya. Asing juga masuk terus. Nah, jadi kelihatannya dari sektor basic ini banyak ya yang peluang untuk lanjut lagi nih. Jadi silakan pantau dua sektor ini. Yang lain-lain kayak sektor properti, infrastruktur, silakan Bapak Ibu cek-cek lagi. Saya lihat sinyalnya pada dasarnya oke. Kalau sudah punya silakan hold. Mau nambah silakan nambah. Sama satu lagi sektor finance yang tadi sudah saya rekomendasikan juga. Saya sudah kasih kisi-kisi di awal ya. Bank Mandiri silakan cermati. Bank Mandiri sih kemarin itu ada rekomendasi sih. Jadi hari ini harusnya dapat cuan karena ketika ada koreksi Bapak Ibu entry ya lumayan bisa dapat cuan. Ya, baik Bapak Ibu, itu market review, rekomendasi serta ulasan saham kita untuk perdagangan tanggal 31 Mei 2022. Happy cuan yang sudah cuan dan yang belum cuan, keep the faith, sabar ya, disiplin jangan lupa, dan ya trading plan nggak boleh lewat ya trading plan. Oke, sampai sini dulu. See you tomorrow. Stay safe, stay healthy, stay strong, and God bless you all. See you.